Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang penerapan rotasi dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Di kelompok 6 membernya ada siapa aja sih? Yuk sini kenalan. Hai, perkenalkan nama saya Faiza Irina Ramadhani, absen 7. Saya Fitriana Pusbandayani, nomor absen 9. Saya Michelle Aulia, absen 21. Saya Nadia Galwindiaryani, absen 29. Saya Novela Fadihaya Nugroho, absen 31. Saya Naswa Kamadani, absen 33. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu rotasi dan dilatasi? Rotasi dan dilatasi itu berbeda ya teman-teman. Rotasi adalah gerak memutar pada titik tertentu. Gerak rotasi memiliki poros pergerakannya. Contoh gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerak rotasi bumi berfungsi untuk pergantian siang dan malam. Dan dilatasi adalah transformasi yang membentuk bangun geometri, entah memperkecil atau memperbesar tanpa mengubah bentuk asli bangunnya. Perubahan karena dilatasi ini ditentukan oleh faktor skala untuk menggali dan juga titik pusat dilatasi. Berikut ini ada sifat transformasi, rotasi, dan dilatasi. Sifat rotasi yaitu A. Bangun yang diputar rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. B. Bangun yang diputar rotasi mengalami perubahan posisi. Dilatasi yaitu A. Mengawetkan atau mempertahankan ukuran sudut. B. Memetakan garis menjadi garis. Terakhir nih, apa saja sih contoh rotasi dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Contoh rotasi ada biang lala di pasar malam, kipas angin, jarum jam, roda sepeda atau mobil, dan terakhir gerak rotasi bumi. Yang dilatasi ada cincin kawin yang memiliki ukuran besar dan kecil, pas foto yang memiliki beberapa ukuran, perbesaran gambar pada gedung bioskop, mikroskop atau alat pembesar zat mikro, dan terakhir ada miniatur atau replika kereta api. Salah satu contoh soal yang akan saya terangkan. Fauzan menaiki biang lala dengan nomor angka biang lala nomor 2. Biang lala tersebut berputar selama 1 menit. Setelah berputar selama 1 menit, keadaan biang lala seperti pada gambar. Oke, bisa dilihat gambar di bawah ya. Maaf ya guys, gambarnya melihat-melihat soalnya lagi lemes, lunglai, letoy, pokoknya semua guys. Oke, kita kembali ke soal. Seperti yang kita lihat, biang lala tersebut tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan letak titik saja. Kenapa bisa mengalami perubahan letak titik? Karena apa? Betul, karena dia mengalami rotasi, yaitu perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Dari kedalaman diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 erat per second kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut, berjarak 10 cm dari sumbu putar. Tepat setelah benda bergerak rotasi selama 0,4 second, A mengalami percepatan total sebesar, ketahui WO atau percepat omega sama dengan 0 rad per second. Lalu, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 rad per second kuadrat, atau A sama dengan 15 rad per second kuadrat. Selanjutnya, jari-jari lintasan R sama dengan 10 cm, atau jika dikonversi ke meter maka kita bagi 100, maka 0,1 meter. Diketahui selang waktu adalah T sama dengan 0,4 second. Ditanya A total. Jawab. Dengan jawab ini, kita bisa menggunakan konsep dari gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar merupakan gerak sebuah benda yang melewati lintasan yang berbentuk lingkaran. Sedangkan, untuk mengetahui percepat atau total pada soal ini, kita bisa menggunakan persamaan. Percepat atau total sama dengan akar dari percepat anansial kuadrat ditambah percepatan sentripetal kuadrat. Pada soal ini kita belum mengetahui berapa AT kuadrat dan AS kuadrat. Maka pertama kita harus menghitung dulu. Pertama menghitung AT, kedua menghitung AS, dan ketiga menghitung A total. Pertama kita hitung nilai AT-nya. Persamaan percepatan anansial sama dengan A kali R atau percepatan sudutnya dikali jari-jari lintasan. AT sama dengan 15 kali 0,1. AT sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita menghitung percepatan sentripetal. Persamaan percepatan sentripetal sama dengan W kuadrat dikali R atau kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari lintasan. AS sama dengan 6 kuadrat dikali 0,1. Percepatan sentripetal sama dengan 36 dikali 0,1. 36 dari 6 kuadrat 2.
AS sama dengan 36 dikali 0,1 yaitu 3,6 meter per second kuadrat. Lanjut kita menghitung A totalnya. A total sama dengan akar dari AT kuadrat ditambah AS kuadrat. A total sama dengan 1,5 kuadrat ditambah 3,6 kuadrat. A total sama dengan 2,25 ditambah 12,96. A total sama dengan akar dari 15,21. Berapa akar dari 15,21? Yaitu 3,9 meter per second kuadrat. Jadi, benda tersebut mengalami percepatan total sebesar 3,9 meter per second kuadrat. Diketahui segitiga JKL seperti pada gambar di bawah ini. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0. Berapakah koordinat titik sudut dari segitiga PQR yang merupakan bayangan dari segitiga JKL? Pembahasan X, Y berarti dua-duanya berubah tanda menjadi min X, min Y. Yang ditanya PQR berarti ditulis terlebih dahulu JKL-nya berapa. J min 5,4, K min 2,3, L min 4,1. Jadinya segitiga PQR cuman berubah tanda aja. P 5,4, Q 2,3, R 4,1. Jadi, kita gambar segitiga PQR sesuai dengan tanda yang kita tulis. Sebuah perusahaan memiliki gudang dengan ukuran panjang dan lebar 2 kali 4 meter. Jika gudang tersebut direnovasi bentuk atau posisinya menjadi persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, tentukanlah titik pusat dilatasi dan faktor skala dilatasi pada masing-masing gambar. Titik A 0,0 kita kalikan 2, hasilnya 0,0. Jadi, titik A aksennya tetap 0,0. Titik B 0,2 kita kalikan 2, jadi hasil B aksennya adalah 0,4. Titik C 4,2 kita kalikan 2, jadi hasil titik C aksennya adalah 8,4. Titik D 4,0 kita kalikan 2, maka hasil titik D aksen adalah 8,0. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A di titik 1,1, B 1,4, dan C 3,1. Gambar segitiga ABC dengan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi titik awal. Pertama kita cari bayangannya dengan rumus terlebih dahulu, yaitu A titik X, Y didilatasi di titik awal 0,0 dengan faktor skala K. Maka nanti A aksennya adalah K dikali X dan K dikali Y. Yang pertama titik A ada di 1,1 didilatasi titik awal 0,0 dengan faktor skalanya tadi di situ tulis 2. Sehingga A aksennya adalah K kali X. K-nya tadi kan 2, maka ditulis 2 dikali X-nya berapa? 1. Maka 2 kali 1, K-nya tulis lagi 2 dikali Y-nya berapa? 1. Jadinya 2 kali 1 juga. Jadi 2 kali 1, 2 kali 1 hasil A aksennya adalah 2,2. Yang kedua titik B ada di 1,4 didilatasi titik awal 0,0 dan skalanya tetap 2 sama, maka B aksennya adalah 2 dikali X nya 1, 2 dikali Y nya 4, jadi 2 kali 1, 2 kali 4 hasil B aksennya adalah 2,8. Lalu yang ketiga adalah C ada di titik 3,1 didilatasi di titik awal 0,0 dengan faktor skalanya tadi tetap 2. Maka C aksennya adalah 2 dikali X nya adalah 3, 2 dikali Y nya adalah 1. Maka 2 dikali 3, 2 dikali 1. Hasil C aksennya adalah 6,2. Setelah menggunakan rumus, selanjutnya kita gambar apakah nanti diperbesar atau diperkecil hasil bayangannya. Pertama, gambar segitiganya terlebih dahulu sebelum terjadi bayangan yang menggunakan pulpen hitam itu ya. Ada A di titik 1,1, B di titik 1,4, dan C-nya ada di 3,1. Lalu gambar bayangannya sesuai dengan yang kita hitung tadi, yaitu A aksen yang menggunakan pulpen merah di 2,2, lalu B aksennya di 2,8, dan C aksennya di 6,2.
Nah, jadi bisa dilihat ya, ternyata ini diperbesar karena bayangannya lebih besar dari aslinya. Jadi jika K kurang dari 1, maka bayangannya lebih kecil atau diperkecil. Jika K lebih besar dari 1, maka bayangannya lebih besar atau diperbesar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.